Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini, kami akan membuat review mengenai mobil Daihatsu Grand Max yang model blend van warna putih, mesin 1300 cc, ini yang tipe AC terbaru tahun 2021. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Daihatsu Grand Max. Bagi Anda yang membutuhkan unit ini, silakan bisa menghubungi Mas Arif. Beliau adalah marketing untuk mobil Daihatsu wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Nah, langsung saja, inilah mobil Daihatsu Grand Max model blend van yang akan kita review. Pertama, kita mulai dari dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,665 meter dengan tingginya 1,9 meter. Kemudian untuk panjangnya, mobil Daihatsu Grand Max yang model blend van ini memiliki panjang 4,045 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, maka idealnya untuk ukuran garasinya 5 x 2,5 meter. Sekarang kita lihat secara lebih dekat. Pertama, mulai dari bagian depan. Nah, di sini untuk bagian atas seperti biasa terdapat 2 buah wiper. Kemudian untuk grill depannya polos khas mobil Grand Max. Untuk bagian tengah terdapat logo Daihatsu. Tidak ada lubang grill, semuanya full tutup cups warna body. Kita lanjutkan ke bagian lampu utama. Untuk bagian lampu utama di sini menggunakan lampu jenis bolam. Kemudian untuk bagian samping, nah untuk bagian atas di sini terdapat lampu senja menggunakan lampu jenis bolam juga, dan bagian bawahnya terdapat lampu sen. Kemudian untuk bagian bawah atau front underguardnya ini di sini berwarna hitam. Untuk hitamnya ini model hitam dog. Ini merupakan warna basic dari mobil. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Ini adalah tampilan untuk bagian sampingnya. Mengingat ini merupakan mobil niaga, jadi memang untuk secara tampilannya cukup sederhana. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian atas. Nah, di sini untuk bagian atasnya ini sudah ada aliran air, sehingga sebenarnya tidak perlu talang air lagi. Lalu untuk bagian jendela depan, di sini listnya full berwarna putih. Untuk kaca bagian sampingnya ini cukup lebar sekali. Lalu untuk handle pintunya model tarik ke atas berwarna hitam, dilengkapi dengan slot kunci manual. Dari bagian handle pintu, kita lanjutkan ke bagian spion. Untuk bagian spionnya di sini memiliki cover warna hitam top dilengkapi dengan lampu sen pada bagian ujung. Kalau untuk spionnya sendiri menggunakan model standar. Nah, kita lanjutkan ke sisi samping pintu. Untuk fitur keselamatan, bagian samping sudah dilengkapi dengan body set molding untuk mencegah benturan. Untuk bagian depan ini memang sengaja diberi warna dark atau warna dasar supaya jika terjadi insiden perawatannya lebih mudah. Nah, kita lanjutkan ke bagian ban. Untuk bannya menggunakan velg jenis standar dengan menggunakan model 5 baut. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek Bridgestone. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban berukuran 165 R13. Nah, untuk fitur keselamatan, bagian depan sini sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram. Dari bagian depan, sekarang kita lanjutkan ke bagian samping belakang. Untuk bagian samping belakang ini mengingat sesuai dengan namanya yaitu blend van, sehingga tampilan sampingnya juga polos. Karena ini digunakan untuk muatan barang, jadi untuk bagian sampingnya ini tidak diberikan kaca. Untuk pintu bagian sampingnya di sini menggunakan model sliding dengan cover handle-nya berwarna hitam standar. Nah, ini untuk rail slidingnya cukup panjang. Dari bagian samping sekarang kita lanjutkan ke bagian belakang. Nah, di sini bisa kita lihat untuk tampilan belakangnya juga polos. Semuanya full berwarna putih dengan tambahan aksen warna hitam. Kita lihat secara lebih dekat. Mulai dari bagian atas, di sini atas polos, kemudian kacanya juga diganti dengan plat berwarna putih. Untuk bagian tengah di sini untuk backdoornya ada logo Daihatsu berwarna krom di bagian tengah. Lalu untuk bagian sebelah kanan di sini terdapat stiker bertuliskan Grand Max. Lalu untuk bagian bawah ada slot kunci manual dan stiker DOHC TLI yang menandakan ini sedang menggunakan mesin terbaru. Di sini ada list berwarna hitam. Kemudian untuk yang sebelah kirinya ini biasanya digunakan untuk handle pintu, tapi untuk yang tipe blend van ini polos. Serta untuk bagian bawah di sini untuk rear underguardnya berwarna hitam. Warna hitam ini diberikan supaya biaya perawatannya lebih terjangkau. Nah, lalu untuk ban serep terletak di bagian bawah. Di sini untuk ban serepnya sama seperti ban aslinya menggunakan velg jenis standar. Untuk masalah penggerak tentu saja karena mobil ini merupakan mobil niaga, penggeraknya menggunakan penggerak roda belakang. Dari bagian eksterior sekarang kita lanjutkan ke bagian interior. Kita mulai dari interior depan. Oh ya, di sini untuk tangki BBM-nya terletak di sebelah kanan. Sebelum masuk kita lihat secara lebih detail dulu untuk tampilan bagian sampingnya.
Nah, untuk yang warna putih ini biasanya paling banyak dipilih oleh para konsumen karena sangat mudah untuk di branding. Tinggal diberi stiker langsung keren. Sekarang kita lanjutkan ke bagian dalam. Kita mulai dari tampilan door trim. Di sini untuk bagian atas terdapat door lock. Untuk door locknya model sliding up ke atas. Kemudian untuk ini handle pintu bagian dalamnya berwarna hitam. Untuk power window-nya masih manual. Tapi ini wajar karena ini merupakan mobil niaga. Ini ada assist grip berwarna hitam. Kemudian untuk bagian bawah terdapat speaker utama. Nah, dari bagian door trim sekarang kita lanjutkan ke bagian dashboard. Untuk bagian dashboardnya di sini juga full berwarna hitam. Ada assist grip di bagian pilar A. Kemudian di sini untuk bagian door trim ada kisi AC di bagian atas. Kemudian ada laci penyimpanan atau cup bottle holder. Ini bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan air minum. Lanjut ke bagian bawah, di sini tombolnya kosong. Kemudian ada tempat fuse block atau kotak skring, dan di ujung ini tuas untuk pembuka kap bagian depan. Kembali ke bagian atas, untuk di sini tampilan cluster meternya ada indikator untuk speedometer dan juga suhu, serta ada MID kecil di bagian ujung. Dan untuk setirnya sendiri di sini ada logo Daihatsu. Ini polos, belum ada airbag. Lalu ini tuas untuk pengaturan wiper, hanya ada wiper depan. Kemudian ini tuas untuk pengaturan lampu. Untuk pengaturan setirnya di sini standar. Tidak masalah karena mobil ini memang lebih ke fungsionalitasnya. Kita lanjutkan ke bagian tengah. Di sini ada head unit model single tin. Lalu di bawahnya di sini ada laci penyimpanan atau bisa juga diganti dengan head unit model double tin. Untuk samping-samping ada kisi AC. Kemudian ini untuk tombol hazard. Untuk bagian tengahnya tidak begitu banyak tombol, dummy semua. Kemudian ini untuk pengaturan AC. Untuk unit yang kami review ini, unit yang sudah dilengkapi dengan AC, ini untuk pengaturan kecepatan fan. Lalu untuk transmisi menggunakan transmisi jenis manual dengan 5 percepatan. Untuk bagian bawah, di sini terdapat power outlet. Ini bisa digunakan sebagai tempat cas ataupun lighter. Lalu untuk bagian tengahnya, di sini ada slot. Ini bisa digunakan sebagai tempat asbak. Karena biasanya kebanyakan para sopir merokok untuk mencegah rasa kantuk. Di sini ada handrail model mechanical. Kemudian lanjut ke sisi penumpang depan. Untuk penumpang depannya di sini polos, belum ada airbag. Kemudian di sini ada kisi AC. Untuk bagian bawah terdapat glove box. Untuk glove boxnya standar. Lalu untuk bagian bawah di sini ada kotak P3K, kemudian segitiga pengaman dan juga toolkit. Dilengkapi dengan APR juga karena ini merupakan unit 2021. Lanjut ke bagian sisi samping. Untuk door trim samping kurang lebih sama seperti pintu utama. Untuk bagian atas terdapat assist grip model fix. Kemudian untuk sun visornya di sini polos. Untuk bagian tengah ada lampu kabin. Untuk lampu kabinnya di sini standar. Kemudian dilengkapi juga dengan spion tengah. Dan untuk sun visor sisi pengemudi di sini dilengkapi dengan tiket holder berfungsi sebagai tempat penyimpanan kartu tol. Nah, lalu untuk bagian jok yang digunakan, joknya di sini menggunakan jok bahan nilon berwarna grey. Untuk ruang kabinnya ini sangat tinggi sekali. Bisa kita lihat di sini headroomnya masih sisa banyak. Memang ruangan interiornya ini terasa sangat lapang. Untuk joknya ini standar. Karena ini merupakan mobil niaga sehingga kebutuhannya lebih ke fungsional. Untuk pengaturannya juga sama, ada reclining dan juga sliding. Untuk lokasi mesinnya juga ada di bagian bawah jok ini. Caranya tinggal kita angkat bagian bawahnya. Nanti kita bisa melakukan pengecekan mesin secara langsung. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior bagian depan. Dari bagian depan sekarang kita lanjutkan menuju ke baris tengah. Untuk akses ke belakang ini dari samping pintunya model sliding sehingga sangat fungsional. Untuk bongkar muat barang di sini kita tidak perlu memerlukan banyak ruangan. Selain itu yang menarik di sini juga sudah disediakan footstep. Jadi akses keluar masuknya lebih mudah lagi. Selain itu di sini untuk ruang kabinnya juga sangat tinggi sekali. Bagi informasi di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Kita coba masuk ke bagian dalam. Ketika masuk ke bagian dalam saya hanya perlu sedikit menunduk. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan lampu kabin sehingga menambah visibilitas terutama dalam kondisi gelap. Sayangnya saat ini saya belum mengetahui untuk kapasitas daya angkut maksimal. Nah, barangkali bagi Anda yang sudah mengetahui daya angkut maksimal, silahkan bisa ditulis di bagian kolom komentar. Kira-kira pengalaman Anda menggunakan mobil ini bisa mengangkut hingga berapa ton? Dari bagian samping, sekarang kita lanjutkan ke bagian belakang. Nah, kalau untuk pintu belakangnya ini, bukaannya model tarik ke atas sehingga memerlukan ruangan yang cukup banyak. Itu sebabnya tadi kami merekomendasikan jika ingin membuat garasi, maka idealnya garasinya panjangnya 5 meter, walaupun untuk panjang mobilnya ini hanya 4 meter, karena tujuannya untuk memudahkan akses dari belakang.
Untuk bagian belakang juga sama, jarak antara lantainya tidak begitu tinggi sehingga memudahkan kita untuk akses keluar masuk dan juga bongkar muat barang. Ini benar-benar sangat recommended untuk usaha Anda. Nah, untuk masalah mesin, mobil Grand Max Plain Van ini menggunakan mesin berkapasitas 1300 cc. Untuk tenaga yang dihasilkan mampu mencapai di angka 88 PS pada 6000 rpm dan untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 11,7 km/meter pada RPM 4400. Nah, kurang lebih itulah review untuk mobil Daihatsu Grand Max yang model Plain Van mesin 1300 cc warna putih dilengkapi dengan AC terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Daihatsu Grand Max. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Daihatsu Grand Max semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya, ada channel Niam Somski yang akan berikan informasi terbaru mengenai pajak STNK kendaraan bermotor dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.